Perkenalkan, nama saya Pipa Newela, NIM 211041745. Baik, di sini saya akan menjawab soal-soal yang tadi diberikan. Soal pertama, pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu bidang terapan yang mempelajari tingkah laku atau perilaku manusia dalam organisasi, mulai dari kapasitasnya sebagai individu atau anggota kelompok, sehingga hubungan yang relevan dengan organisasi. Soal kedua, ada beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam perkembangan dari ilmu perilaku keorganisasian. Jelaskan. Yang pertama, psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang di dalamnya mengukur, menjelaskan, dan juga mengubah perilaku. Kontribusinya ilmu ini pada perilaku organisasi adalah hal motivasi pembelajaran, kepribadian, persepsi, aktivitas, kepemimpinan, pelatihan, pengambilan keputusan individu, kepuasan kerja, penilaian kinerja, pengukuran sikap, desain kerja, seleksi karyawan, dan juga stres karyawan. Kedua, psikologi sosial. Psikologi sosial adalah salah satu bidang dari studi psikolog yang di dalamnya menggabungkan berbagai konsep psikologi dan sosiologi dengan memusatkan perhatian pada saling adanya keterpengaruhan pada setiap orang. Kontribusi studi ini dalam bidang perilaku organisasi adalah perubahan sikap, perubahan perilaku, proses kelompok, dan pengambilan keputusan kelompok. 3. Sosiologi. Sosiologi adalah suatu studi tentang setiap orang dalam hubungannya antar sesama. Pemahaman terkait sistem sosial dan interaksi sosial manusia akan menyatu dalam suatu sistem sosial. Sumbangsinya dalam perilaku organisasi adalah tim-tim kerja, dinamika kelompok, perilaku antar kelompok, konflik perubahan organisasi, teori organisasi formal, dan budaya organisasi. Keempat, antropologi. Antropologi adalah suatu studi terkait masyarakat, terutama terkait manusia dan juga kegiatannya. Sumbangsinya dalam perilaku organisasi adalah analisis lintas budaya, nilai komparatif, dan lingkungan organisasional. Kelima, ilmu politik. Ilmu politik adalah pengetahuan terkait perilaku individu dan juga kelompok dalam suatu lingkungan. Ilmu politik sebenarnya sangat kuat dalam perilaku organisasi adalah tentang politik, intraorganisasional, konflik, dan juga kekuasaan. Soal ketiga, sebutkan dan jelaskan karakteristik perilaku organisasi. Yang pertama, adanya perilaku. Perilaku organisasi adalah perilaku seseorang atau individu dalam sebuah organisasi. Oleh sebab itu, kita harus mampu atau tahu tentang memahami perilaku berbagai individu dan organisasi. Kedua, adanya struktur. Struktur dalam organisasi sangat berkaitan dengan adanya hubungan yang bersifat tetap dalam sebuah organisasi. Jika dalam sebuah organisasi tidak mempunyai atau memiliki struktur, maka sebuah organisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, adanya proses. Proses yang dimaksud adalah adanya interaksi yang berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Proses organisasi ini meliputi komunikasi, kepemimpinan, dan proses pengambilan keputusan dan kekuasaan dalam sebuah organisasi. Soal keempat, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang teori motivasi. Teori motivasi adalah teori yang menguras mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Motivasi sendiri merupakan salah satu kosa kata atau istilah yang tentunya tidak asing untuk gamers dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, motivasi dapat diartikan sebagai sebuah kemauan, dorongan, minat, maupun hasrat seseorang yang begitu besar yang datangnya bisa dari dalam diri sendiri maupun dari faktor eksternal lainnya. Jawaban soal nomor 5. Pembicaranya adalah Riko Muhammad Yamin. Apa topik yang dibicarakan, yaitu menjelaskan sikap dan hubungan dengan perilaku. Jelaskan isi yang dijelaskan dalam pembicara di dalam video tersebut, yaitu menjelaskan sikap dan hubungannya dengan perilaku. Definisi sikap. Sikap berasal dari kata Latin aptus, yang berarti dalam keadaan sehat dan siap melakukan aksi atau tindakan. Dengan demikian, sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Evaluasinya positif atau negatif, yakni suatu cenderung untuk menyetujui atau menolak dikaitkan dengan suatu objek dan lingkungan, serta dengan kesiapan individu terhadap stimulus atau sebagai respon. Maka dari itu sikap sifatnya dinamis. Karakteristik sikap ada 5, yaitu memiliki arah, intensitas, keluasan, konsistensi,
Spontanitas. 3. Komponen-komponen sikap juga ada 3, yaitu kognitif, yaitu berhubungan dengan penilaian individu terhadap objek dan subjek. 2. Afektif, yaitu tentang perasaan individu terhadap objek dan subjek. 3. Perilaku, yaitu suatu tindakan dengan keyakinan dan keinginan individu. 4. Fungsi sikap. Fungsi yang pertama fungsi pengetahuan, kedua fungsi identitas, ketiga fungsi harga diri, keempat fungsi pertahanan diri, ego defensi, dan fungsi motivasi kesan. Yang kelima pembentukan sikap, yaitu 1. Pengkondisian klasik terjadi jika stimulus rangsangan diikuti oleh stimulus rangsangan lain. 2. Pengkondisian instrumental terjadi karena perilaku mendatangkan hasil menyenangkan atau sebaliknya. 3. Belajar melalui pengamatan, mengamati perilaku orang lain lalu mencontohnya. 4. Perbandingan sosial terjadi dengan membandingkan orang lain dengan diri kita. Bagian ke-6. Definisi perilaku. Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus dari luar. Perilaku sebagai reaksi bersifat sederhana maupun kompleks dan merupakan ekspresi sikap seseorang. Dengan demikian, maka perilaku merupakan cerminan konkret yang tampak dalam sikap, perbuatan, dan kata-kata yang muncul karena proses pembelajaran, rangsangan, dan lingkungan. Pertama, teori hubungan sikap dan perilaku. Teori perilaku beralasan. Ejen mengatakan bahwa sikap mempengaruhi perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan. Teori perilaku berencana. Teori ini adalah pengembangan dari teori sebelumnya. Dalam teori ini, perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap dan norma subjek, tetapi juga dipengaruhi oleh kontrol perilaku yang dipersepsikan. Attitude. Hubungan sikap dan perilaku adalah spontan. Apabila kita dihadapkan pada sebuah kejadian atau peristiwa yang berlangsung secara cepat, maka secara spontan sikap yang terdapat pada diri kita akan mengarah pada perilaku. Sikap adalah penilaian terhadap suatu objek yang terdapat pada kehidupan kita, dan hubungan sikap dan perilaku merupakan hubungan tidak langsung perilaku. Tidak selalu mempresentasikan sikap, tetapi banyak faktor lain dalam konteks sosial yang mempengaruhi perilaku. Hubungan sikap dan perilaku dipengaruhi oleh kuat lemahnya sikap. Jawaban soal ke-6. Pembicaranya adalah Dr. Nur Effendi, SOS, MSI. Pengertian perilaku organisasi dan kepuasan kerja dengan perilaku individu dalam organisasi. Definisi perilaku organisasi. Bidang studi yang menyelidiki dampak perilaku individu, kelompok, dan struktur dalam organisasi, dan kemudian mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membuat organisasi bekerja lebih efektif. Ada beberapa bidang ilmu yang bersentuhan dengan perilaku organisasi, seperti teori organisasi, perkembangan organisasi, dan MCDM. Fokus perilaku organisasi. Perilaku organisasi fokus pada upaya meningkatkan produktivitas, menurunkan ketidakhadiran dan turnover, meningkatkan leadership dan kepuasan kerja. Apa manfaat bagi organisasi? Mereka memiliki nilai budaya yang berbeda. Mereka adalah keluarga yang bersahabat. Mereka berinvestasi pada merit training. Mereka memberdayakan pegawai. Kinerja organisasi. Pencapaian tujuan merupakan kriteria yang seringkali digunakan dalam mengukur kinerja organisasi. Manajer. Orang yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien adalah manajer. Faktor-faktor yang mempengaruhi oleh perilaku organisasi. Pertama, produktivitas. Kedua, kemakmuran. Ketiga, turnover. Keempat, keanggotaan organisasi. Kelima, kepuasan kerja. Definisi kepuasan kerja. Kepuasan kerja tidak dapat dipisahkan dari kepuasan akan kebutuhan individu sebagai suatu proses motivasi. Artinya, adanya kebutuhan individu yang belum terpuaskan akan menjadi motivasi bagi individu untuk bekerja lebih keras dan pada akhirnya akan dapat memenuhinya. Jika kebutuhannya telah terpenuhi, maka kepuasan kerja akan muncul. Faktor kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja. Faktor motivator, yaitu faktor yang menyebabkan kepuasan kerja, meliputi prestasi, pengakuan
kualitas prestasi pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, kemajuan di tempat kerja, pertumbuhan individual. Faktor higiene, yaitu faktor yang menyebabkan ketidakpuasan meliputi kebijakan dan administrasi perusahaan, penyelidikan, hubungan dengan pendidikan, gaji atau upah, kondisi kerja, hubungan dengan rekan kerja, hubungan dengan bawahan, keamanan kerja. Mengukur kepuasan kerja, Robbins menggunakan dua pendekatan. Yang pertama, single Grover rating, yaitu individu diminta untuk menjawab satu pertanyaan dan mereka memberikan jawaban dengan melingkari satu bilangan 1 sampai 5 yang berpandangan dengan sangat tidak puas sampai sangat puas. 2. Summative score, yaitu dengan mengenali unsur-unsur utama dalam suatu pekerjaan dan menanyakan perasaan karyawan mengenai tiap unsur. Faktor-faktor yang lazim yang akan dicangkup adalah sifat pekerjaan, penyelidyan upah sekarang, kesempatan promosi, dan hubungan dengan rekan kerja. Faktor ini dinilai dengan angka pada suatu skala baku dan kemudian dijumlahkan untuk menciptakan skor kepuasan kerja secara keseluruhan. Soal ketujuh, jelaskan pengertian-pengertian di bawah ini. Yang pertama, organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan secara formal terkait dengan rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dan dalam ikatan itu terdapat seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Yang kedua, kepribadian adalah keseluruhan secara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri menonjol pada diri individu. Seperti kepada orang yang pemalu dikenakan atribut berkepribadian pemalu. Yang ketiga, sikap merupakan suatu ekspresi rasa seseorang yang merefleksikan kesukaannya atau ketidaksukaannya terhadap suatu objek. 4. Motivasi merupakan dorongan yang memiliki seseorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang dapat mendasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau melakukan sesuatu. Soal ke-8, bagaimana kesan dan pesan Anda selama mengikuti kuliah perilaku keorganisasian selama ini? Tugas-tugas apa saja yang sudah Anda kerjakan? Sebutkan dan jelaskan tugas-tugas yang Anda kerjakan. Kesannya bahwa setiap mengikuti makul perilaku organisasi, bahwa di situ kita dapat mempelajari berbagai tentang sikap kita, perilaku kita, bagaimana sikap kita menghadapi berbagai tantangan. Kesannya belajar yang baik, lancar terus dan selalu diberi tugas dan semoga bisa lebih baik dari mengikuti makul perilaku keorganisasian. Tugas-tugas yang saya kerjakan adalah: pertama, perilaku individu; kedua, sikap dalam dunia kerja; ketiga, resume bab 2, kedudukan manusia dalam organisasi; 4, kepribadian introvert, extrovert, sanguine, dan malevolent; kelima, perbedaan individu.